Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, Islam, dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan puasa pada hari ini. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Okay, let me introduce myself. My name is Zidan Valensi and I am from 10-4 Fantastic SMA BBS Surakarta. Kali ini saya akan tausiah dengan judul Curhat dengan Maha Sami'un. Teman-teman dan Bapak Ibu di rumah bisa membuka surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah surat ke-58 juz 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawwarakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Siapa wanita ini? Wanita ini bernama Haulah bintu Sa'labah. Haulah ini diuji mempunyai suami yang pemarah. Pokoknya apa-apa marah itu. Dasar ini, dasar itu. Kalau istrinya salah dikit aja dimarahin habis-habisan sama suaminya itu. Sampai suatu ketika saat suaminya itu udah saking marah banget, emosi banget sama istrinya, suaminya pun menjihar Haulah. Apa itu menjihar? Menjihar itu mengatakan istri seolah jadi ibu dan membuat haram bagi suaminya, seperti ditalak. Kamu buat saya seperti ibu saya sendiri, jadi seperti ibu dan anak. Nah, Haulah kalau sudah diperlakukan gitu kan, Haulah bingung. Terus saya masih boleh nggak ya serumah sama suami saya? Masih boleh bareng nggak ya sama suami saya? Kan bingung tuh Haulah. Akhirnya Haulah pergi mengunjungi rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haulah cerita masalah dia sampai selesai. Setelah selesai cerita, Nabi Muhammad mengatakan, udahlah Haulah, kamu cerai aja sama suamimu, udah nggak bisa nyatu lagi, udah nggak bisa bareng lagi. Yang sabar ya Haulah. Oh, itu ya Rasul ya. Baik. Setelah itu Haulah pulang dengan perasaan sedih. Sesampai di rumah, Haulah mengadu ke Allah, curhat ke Allah. Ya Allah, memang suami saya itu pemarah. Suami saya memang membuat dosa, tapi dialah cinta pertama saya ya Allah. Bagaimana dia menceraikan saya sedangkan yang merawat dia selama ini saya ya Allah. Nah, dari cerita yang saya sampaikan itu kita bisa meneladani sikap Haulah. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Haulah meminta nasihat ke Nabi Muhammad, tapi Haulah tetap cerita curhat ke Allah. Watashtaki ilallah, tujadi luka, watashtaki ilallah. Dia meminta fatwa nasihat kepadamu Muhammad, tapi curhatnya ke Allah. Nah, jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu di rumah mempunyai masalah ke teman, ke guru, ke orang tua, orang lain, netizen, siapapun itu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, boleh kita meminta nasihat ke orang lain atau orang yang lebih tua, lebih berpengalaman. Tapi tetap curhatnya ke Allah. Memang Allah itu yang membuat ujian tersebut, membuat masalah itu. Tapi Allah juga solusinya. Allah itu senang ketika hamba-hambanya itu curhat kepada Allah, menceritakan semua masalah yang ada di hidupnya. Jadi Allah itu senang
kita curhat kepada Allah larut malam, tengah malam, sampai sepertiga malam pun Allah tetap masih mendengarkan curhat-curhatan kita, karena Allah itu mempunyai zat qorib. Kalau bahasa Indonesianya itu akrab. Allah itu maha sami'un, maha mendengar apapun keluh kesah dari hamba-hambanya tentang dirinya. Jadi pesan saya di sini untuk Bapak Ibu di rumah atau teman-teman yang mungkin masih jarang curhat ke Allah, mengadu ke Allah, cerita ke Allah, mulai sekarang apapun masalahnya, masalah kecil, masalah besar, itu tidak masalah. Bapak Ibu dan teman-teman bisa curhat ke Allah, karena ketika kita curhat ke Allah, Allah itu akan langsung memberikan solusi yang terbaik, walaupun bukan saat itu juga, tapi berproses. Dan hanya Allah lah yang mau mendengarkan semua keluh kesahmu dari pertama hingga akhir, tidak peduli seberapa panjangnya. Sekian dari saya, mungkin kalau ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.